Dapat channel, dapat banget. Oke guys, jadi masih di Dapat Channel, dapat banget. Dan masih sama Kopiter, gua Daniel, dan narasumber kita yang luar biasa, Hanli. Stres itu nggak selalu buruk. Betul. Dan rasanya tidak mungkin manusia tidak stres. Karena ketika manusia tidak stres, jadi tidak baik juga. Nah, bingung kan? Karena tidak stres, tidak berpikir berarti. Ya, betul. Ya, betul. Jadi underload hidupnya. Jadi stres itu ya guys ya. Iya. Jadi itu dibutuhkan. Betul, keren, Karena keren. stres itu memicu kita untuk bertahan hidup satu. Benar. Stres itu membuat performa hidup kita juga menjadi peak. Ya, coba deh menghadapi misalnya lo ya guys lagi mau ujian. Kok gue jadi guys-guysan sih? Lo lagi misalnya exam nih ya, final. Ya, ini kan ngomongin anak kuliah tadi kan? Iya, betul. Terus lo nggak stres, lo cuek aja ya. Jadi peak nggak performance masa lo? bodoh. Iya, betul kan? Cuek. Ya, tapi ketika misal lu final ya, atau misalnya lu diundang presentation di mana, public speaking gitu ya, lu stres dong. Tapi stresnya itu kan memicu lu untuk menyiapkan, ya kan? Betul. Dan akhirnya performance lu juga up kita. Jadi stres itu membuat kita bertumbuh kalau kita kelola dengan baik, ya. Jadi ada yang namanya stres yang baik, namanya eustress, stres yang menumbuhkan. Tapi stres yang kita nggak kelola dengan baik ya, dan stres yang over capacity kita, dan biasanya nggak ada help orang lain yang mendukung kita, nggak ada family support system, itu yang akhirnya bisa menjadi stres yang buruk, yang akhirnya membuat hidup kita juga jadi nggak produktif. Jadi stres itu harus kita manage kita, jadi jangan stres yang manage kita. Gitu kira-kira. Berarti sebenarnya gini Kak Hanli, kalau aku tangkap, nggak ada yang jelek asal kita tahu mengelolanya. Iya, betul. Even emosi juga nggak ada yang buruk. Iya, betul. Marah bukan emosi buruk, sedih bukan emosi buruk, tapi bagaimana kita mengelola emosi kita. Bagaimana cara kita mengelola emosi kita nih guys ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi salah satunya jangan sampai kamu nonton drakor kebawa emosi udahannya. Tahu-tahu mukulin temen di sebelah. Atau nangis berjam-jam. Jangan guys. Buat cewek-cewek yang nonton sama pacarnya drakor, tahu-tahu pacarnya dicubitin lah, keselnya sama siapa kan? Pacar gak tahu apa-apa, biru-biru. Iya, gara-gara ceweknya nonton drakor. Jadi pacarnya tidak tampak ganteng lagi. Iya. Selesai drakor, cowoknya biru-biru. Nah, ini keren banget nih guys ya tadi ya, masukan-masukan dari Hanli. Stresnya. Stres harus dikelola, emosi juga berarti ya. Luar biasa guys. Nah, terus nih Kak Hanli, masih berkaitan sama PSBB sedikit lagi nih ya. Kak Hanli sendiri kayak banyak nggak sih ternyata kasus yang stres ditimbulkan PSBB ini? Maksudnya klien-klien yang pada umumnya lah ya, kita tidak perlu mendetail, tapi pada umumnya sekarang ini nih kebanyakan Cuma kasus seperti apa sih, nama nggak usah disebut lah gitu kan. Iya, kalau kita bilang dampak PSBB terhadap orang di Indonesia itu juga itu ya beda-beda. Jadi status ekonomi sosial tertentu beda efeknya terhadap status ekonomi sosial tertentu gitu ya. Kayak misalnya masalah kuota, itu kan biasanya masalah pusing nih anak online, kuota mahal, nggak ada device, satu device harus bagi bertiga, itu kan tidak menjadi isu untuk di level status ekonomi sosial tertentu. Jadi yang banyak itu ya ingat itu bosen satu. Benar. Tidak termotivasi. Ini kalau anak-anak lo ya, artinya betul. saat lagi online malah gaming ya, Itu. orang tuanya stres ngeliatin anaknya ya. Iya, bener banget. Terus orang tua tuh sekarang keluhan terpopuler adalah anak jadi kecanduan ya, game terus gitu. Bener banget, ya, bener banget. gadget terus. Nah itu isu yang rasanya di semua status ekonomi sosial kayaknya ini termasuk Kayaknya yang itu yang general, paling populer sih general. sekarang ini, kecanduan gaming, Ya. betul ya. Terus apa ya? Oh ya, satu lagi gini. Memang secara teori, proximity, kedekatan, fisik itu bisa men-trigger konflik. Itu betul. Artinya gini loh, ketika kita PSBB, kita kan setiap hari sama-sama. Artinya ya secara fisik ketemu terus, berdekatan terus. Dan Betul. mungkin kan luasnya rumah, luas apartemen juga berbeda-beda ya. Betul. Nah, itu memang men-trigger ya. Konflik.
Sementara kalau nggak PSBB kan suami pagi kerja, Betul, baru pulang betul, ketemu betul. malam Iya, ya. iya. Istri misalnya anak-anak sekolah. Jadi ada space masing-masing. Jadi penting untuk kita punya waktu untuk space untuk diri kita. Me time, me time. Me time, betul. Ini terutama kalau di Indonesia sih kayaknya kaum ibu-ibu sih. Iya, iya. Ya, karena kita mungkin banyak yang polanya tradisional ya. Artinya gini, kalau urusan domestik guys gitu ya, itu urusan Domestik. cewek gitu. Iya. Kalau cowok cari nafkah gitu. Iya. Jadi banyak yang stres itu terutama kaum ibu. Biasanya bapak-bapak stres itu yang kita dapati itu lebih ke dampak pandemi terhadap pekerjaannya Terhadap mereka. pekerjaan. Ekonomi. Ya, betul, lebih ke Iya. sana. Tapi kalau ibu-ibu ya guys, itu ya udah harus melek. Makanya Iya. saya suka bilang gini, jangan terkena sindroma kaki kentang gosong selama PSBB. Sindroma Kopi kentang gosong. koki kentang gosong. Apa Gini tuh? ya, guys. Apa tuh? Ya. Lo kalau lihat koki di hotel, di restoran, makanan yang bagus-bagus dikasih ke siapa? Ke tamu. Iya, tamu kasih betul ke tamu. kan? Kalau ada yang penyot-penyot dikit, gosong-gosong dikit, yang makan tuh makanan siapa? Sendiri. Sendiri. Nah, Kokinya. itu kan, terutama ibu-ibu ya, begitu melek mata, serve ya keluarga, masak ya, beresin rumah ya, Iya. ngomongin anak, tapi lupa ya untuk memberikan yang baik juga untuk dirinya sendiri gitu. Jadi koki perlu makanan-makanan yang bagus juga. Kalau nggak nanti koki bisa sakit, nggak bisa masak lagi. Nanti gosong semua buat tamu juga. Betul. Luar Betul, biasa, betul. Luar biasa hari ini. sekali. Ini keren banget hari ini. Jadi selain mempedulikan orang lain, kita juga ternyata harus peduliin diri kita dulu Iya. sendiri ya. Betul, Dan nggak harus yang memang- mewah betul, ya. betul. But you have to find it for Iya. yourself gitu. Dan memang betul juga, karena saya sempat baca di mana ternyata sejak PSBB ini, sejak masa-masa COVID-19 ini, Andi, tingkat perceraian itu Tinggi sangat banget. tinggi. Ya. Itu pernah Tinggi. kita bahas di obrolan kita, Pernah waktu itu bahas juga ya, kan mungkin itu nanti kita malam-malam langsung ya. Tapi benar itu tingkat perceraiannya itu luar biasa ya, dan itu mungkin yang menjadi salah satu faktor yang cukup populer juga nih, konflik di Iya. dalam rumah tangga. Iya. Karena space tadi yang terbatas, salah satunya gitu ya. Masalah dampak dari pandemi ke ekonomi. Betul. Tapi mungkin lah ya. Ini pernah dibahas juga waktu gue mengikuti webinar family terapi gitu. Mungkin sebenarnya memang keluarga ini udah fragile sih, ya. Jadi kayak ibaratnya gelas tuh udah ada retak-retak gitu. Oke. Jadi ketika si pandemi tuh benar-benar kayak teng gitu Oh, loh. pecah semua gitu. Udah retak, tahu-tahu kesiram air panas, Ya, langsung. udah biar. fragile lah sebenarnya. Iya, gitu. iya. Mungkin ya kemungkinan Ya. besar. Oke, keren sekali sharingnya. Mungkin kita langsung aja ke sesi bagian terakhir ya, boleh ya? Tapi boleh nggak satu pertanyaan Oh, iya, iya, terakhir iya. kok? Boleh. Yang, yang benar-benar saya rasain tadi kan Dokter Hanli udah cukup banyak menjawab nih, tapi Iya. yang ke saya sendiri kayak kebosanan itu tuh kayak rasa pengen keluar tapi tempat hiburan. Mengatasinya gimana sih Kak Hanli gitu? Mengatasinya ya, tadi cari me time. Setiap orang beda-beda. Iya. Ada yang senangnya di kamar dengerin musik gitu Iya. ya. Ada yang senangnya biking ya, Betul, keluar rumah oke. biking seperti itu. Jadi mengatasi kebosanan, ini tips gue di rumah lah ya, Iya, iya. praktikal. Satu, kita berusaha untuk menciptakan rumah itu menjadi amusement park. Iya, betul. Artinya rumah itu dijadikan tempat hiburan. Tempat hiburan, Sama oke. PSBB. PSBB ini, Artinya betul. gini loh, ya kita bermain di rumah Iya, ya. iya, iya. Gue beli juga kolam yang agak gede Nah, ya, kayak iya. gitu. Terus kemudian tiap malam nih guys ya, ini secret ya. Gue tuh main petak umpet sama anak-anak gue, tau nggak? Ya. Main petak Keren. umpet Main dan petak umpet. Keren. seru juga sih. Seru juga tuh. Terus ludo ya, ludo. Jadi bermainlah di rumah Iya, gitu. betul, Bermainlah betul. di keluarga sendiri gitu. Ciptakan itu. This is the right moment to recreate your family pattern, ya kan? Your family lifestyle kayak gitu. Jangan fokus pada masalah dan blaming terus gitu loh. Dan untuk main-main gitu kan nggak harus berbayar mahal kan? Ya ampun, main petak umpet nggak perlu modal, cuma begini doang. Iya, ya kan? betul. Tapi memang kita perlu effort dari orang tua untuk menciptakan itu di dalam keluarga. Artinya meskipun gue working mom, ya meskipun kadang-kadang gue kalau sampai rumah itu pengennya ngapain gitu ya, Iya. ya main gitu. Dan ketika orang tua happy, anak happy kan suasana keluarga juga jadi happy. Itu satu. Terus kemudian kalau udah boring gitu ya, nggak boring sih, kita ciptakan setiap minggu tuh kita piknik di mobil ya. Piknik di mobil. Ya Piknik di mungkin nggak mobil. semua orang juga punya kendaraan ya, tapi itu yang gue lakukan. Piknik di mobil gini loh, kita pergi nih hari ini nih, nanti nih suami gue sama anak-anak jemput gue,
terus kita drive thru ya di salah satu resto ayam gitu ya. Iya. Ayam. Terus kita pikniknya di parkirannya gitu. Oh, oke, ya, oke. kita Keren, ngobrol gitu. Terus Makan gua di mobil gitu berarti ya? Yes. Oke. Tapi kan kita jadi keluar rumah kan, jadi Betul. Ganti suasana. Yes, nah Iya. anak-anak gue itu gue push mereka untuk olahraga tetap tiap hari. Protokol COVID aja ya, pakai masker ya, pakai face shield, biking. Jadi anak gue yang teenagers itu harus biking setiap hari, at least setengah jam pagi keluar dari rumah karena kita tuh betul. butuh fresh air. Sama Manusia butuh itu sinar perlu matahari juga. terekspos fresh air dan matahari at least 30 minutes a day. Kenapa? Karena researchnya it will make us feel happier. Iya. Jadi matahari itu nggak cuma untuk fisik, tapi juga untuk mental. Betul. Seperti itu. Betul banget. Ya. Dan alam itu punya pace-nya sendiri untuk menenangkan kita. Syukur-syukur kalau bisa ke pantai. Coba deh, kalau yang senang pantai, yang nggak ada trauma dengan pantai loh ya. Kita duduk di pantai, semilir angin, ya deburan ombak, itu kan membuat kita tenang kan. Jadi ternyata alam itu luar biasa punya pace-nya sendiri untuk menjadi terapi kita. Ya, mental. Nah, tapi kan sekarang kita mungkin susah ke pantai ya kan, Iya. susah ke gunung. Tapi kan kita bisa keluar rumah ya Betul. kan. Gue malam-malam itu suka bawa ini ya bangku keluar ke pagar rumah gue. Duduk aja depan pagar rumah gue ngeliat awan, merasakan semilir angin, ya ngeliat bulan. Pagi-pagi gue jalan, gue biking kayak gitu. Iya, Jadi keren. hal-hal Iya. sederhana lah yang bisa kita lakukan. Iya, karena bosan itu sebenarnya cara untuk kita problem solving dan bosan itu men-trigger creativity. Betul. Oh, Gitu. oke. Betul. Selalu ada manfaat Iya. intinya ya Kak Hanli Iya, ya. iya. Jadi kayak gua nih contohnya nih, gara-gara PSBB, gara-gara COVID-19, gue jadi punya hobi baru sekarang. Apa tuh? Nangkepin cabe-cabe, Bukan. nanam cabe-cabean Nanam sama singkong. singkong. Oh. Jadi gue belajar berkebun. Sebelum COVID gue nggak pernah berkebun. Gara-gara ada COVID-19, gara-gara PSBB, gue mulai berkebun. Gue coba nanam singkong. Gue nanam 15, mati 8. Mati 8. Sisa 7 nih, sisa 7. Tapi happy di situ kan. Karena kita harus ya kayak begitu. Kita harus yang tadi ya berevolusi lah. Kita coba cari sesuatu, cari kreativitas yang tadi seperti Hani bilang. Itu bener banget. Itu yang gue coba, yang gue alamin. Dan kenapa gue pilih berkebun? Karena ya itu tadi juga, jadi ada exposure sinar matahari tetap. Yes. Sama anak-anak gue juga gue tarik, ayo kita tanam gitu. Olahraga juga sebenarnya nyangkul-nyangkul. Nah, Iya. karena memang itu penelitiannya motion create emotion. Jadi memang betul. tubuh kita perlu bergerak. Kalau dalam zaman gue dulu, Iya. pelajaran olahraga itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu benar, jadi motion create emotion, so we have to move, ya activity gitu. Betul, keren. Dan sama yang terakhir nih, teman-teman, seringkali ketika kita merasa sedang down, kita merasa sedang terpuruk, kita merasa kayak hidup kita hopeless ya nggak? Iya. Kita merasa kayaknya kita tuh nggak berguna, nggak berarti. Yang satu tips adalah ketika kita berada di posisi itu, kita serve others, kita do something untuk helping people. Ya, helping people tuh nggak harus berbayar mahal juga. Karena ketika kita helping others, itu membuat kita return back ke kita tuh kita juga feel happy ya. Iya. Ya, kita merasa kita lebih berarti, kita lebih berguna ya. Dan ketika melihat orang lain tersenyum, Betul. ya itu memberikan energi positif ke kita. Bener banget. Bener banget. Gitu. Kepuasan batin tersendiri lah ya Kak Hanli ya. Keren banget Hanli sih, ini sih keren Sangat banget. menginspirasi. Keren banget, keren guys. Jadi Kak Hanli, di sesi terakhir ini kita ada Yang beberapa... terakhir ya, gue pengen seharian sebenarnya. Boleh. Tapi kan Kak Hanli habis ini mau jalan-jalan tadi, mengatasi kebosanan, piknik di mobil. Betul. Nah Kak Hanli, jadi ada beberapa yang titip pertanyaan nih dari yang kita, jadi sebelum ngobrol sama Kak Hanli ini kita udah bagi-bagiin ke orang lain ya, kayak kita narasumber kita kali ini adalah Ya. Hanli gitu ya. Betul. Dan ada beberapa yang titip pertanyaan, pola asuh seperti apa sih yang harus ditetapkan ke anak? Kalau terlalu dikerasin kan nantinya jadi pembangkang, kalau dilembutin nanti manja gitu. Kadang serba salah juga gitu. Ya, Waduh, ini jawabannya panjang ya. secara general aja. General aja. Betul. Nanti Untuk kalau selebihnya selanjutnya harus, nanti harus gabung ke SWA. iya, bisa langsung datang. Iya, langsung datang. Nah, jadi teman-teman, orang tua ya terutama ya, mungkin salah satu hal yang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, itu adalah menggabungkan antara ketegasan dan kelembutan. Ketegasan dan Menjadi kelembutan, orang oke? tua. Ya, ada saat-saat kita harus tegas, firm, ya, artinya anak nggak bisa masuk ke boundaries itu. Kenapa? Ya karena kita orang tua, ya, hak prerogatif lah kira-kira gitu. Ya. Dan kita ciptakan boundaries itu ya karena itu baik dan benar, gitu ya.
Tapi ada saat-saatnya kita cincai lah gitu ya. Artinya anak mau nego itu juga bisa seperti itu. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah ketika kita bicara mendisiplinkan anak, fondasinya adalah kita perlu membangun relasi, komunikasi, trust, seperti itu. Karena kalau relasi, komunikasi, trust nggak ada, anak nggak merasa dicintai, nggak merasa dikasihi, kalau kita langsung melakukan koreksi atau pendisiplinan, itu susah. Karena anak tidak melihat dan merasa itu sebagai pendisiplinan, dan anak tidak melihat dan merasa itu sebagai wujud kasih sayang orang tua, tapi tuh kan bener orang tua gue jahat kan sama gue dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu gitu. Jadi begitulah kira-kira secara general. Oke, siap. Nanti kalau misal masih ada pertanyaan terkait hal ini bisa langsung kontak kemana? 0811999569. Ya, dan ada Instagramnya gak sih? Ada. Instagramnya apa tuh? Gue tuh rutin sharing di IG Live ya. Jadi Instagramnya alamat tadi di mana alamatnya? Hanli. Hanli Mulyani. Nggak ada alay-alay karena generasi Oke. X bukan generasi Y. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya dari salah satu teman kita juga ya, Daniel ya. Karena kan sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi kita mau nggak mau harus sortir lah. Kita keluarin hanya 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir aja dari kita sebelum kita tutup ya. Jadi ini ada teman kita yang masih punya anaknya di bawah 5 tahun lah. Kebetulan kakaknya cowok, adiknya cewek gitu ya. Nah itu sebenarnya idealnya sampai umur berapa sih mandi bareng gitu loh? Ya, mandi bareng, tidur bareng Tidur gitu bareng kan. gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup umum sebenarnya sih ya. Iya. Sorry, cewek cowok berarti? Beda gender? Iya, beda gender. Satu tadi umur berapa, sorry? Kayaknya yang satu umur 5 kali ya, atau 6 lah gitu. Yang satu lagi mungkin beda setahun 2 tahun gitu. Oh, oke. Kalau kita ngomongin perkembangan psikoseksual, itu di umur kira-kira 4, 5, 6 tahun ya, itu mulai masuk ke fase oral anal genital. Ya, artinya anak-anak mulai, coba deh perhatiin ya, anak-anak di usia gitu kan mulai nanya, kok kakak pipisnya berdiri, kok aku kok enggak ya? Kok kakak kok seperti itu, aku enggak. Nah, mereka mulai eksploratif terhadap yang namanya alat kelamin ya, bentuk tubuh ya, biologis yang berbeda. Nah, mungkin di usia segitu mandi sendiri-sendiri aja lah sudah gitu ya. 5 atau 6 tahun ya, Kak Hanli? Itu mulai masuk ke fase genital ya, artinya mulai eksploratif lah ya, seperti itu. Dan sesuatu yang umum juga di usia gitu tuh anak mulai misalnya suka menyentuh ya alat kelaminnya gitu ya. Dan manusia itu adalah makhluk seksual selain makhluk sosial. Artinya meskipun masih usia segitu, ketika dia mengeksplor alat kelaminnya gitu ya, anak-anak seusia gitu pun sudah bisa mendapatkan yang namanya rasa kenikmatan seksual, sehingga orang tua perlu mengalihkan seperti itu. Kalau itu sampai terjadi, dan itu normal sebenarnya di fase itu. Bukan sesuatu yang janggal atau apa itu bukan ya. Ya, mulai nanya kan, kok kakak Iya, kok betul. begitu, kok aku kok beda, Iya, kok betul. ya gitu kan, Iya. itu memang normal. Jadi semoga menjawab pertanyaan salah satu subscriber kita ya guys ya. Iya. Ya. Jadi pendidikan seksual itu sendiri udah mulai boleh diajarin tadi kan 5-6 tahun berarti ya kayak. Oh, sejak usia dini ya, artinya ketika sudah bisa diajak berkomunikasi mungkin di TK ya, di pra-TK. Tapi setiap usia itu beda-beda porsinya. Jadi kalau misal di usia dini itu lebih ke for private area ya, pakai gambar. Kalau anak-anak usia segitu. Jadi gue suka pakai gambar, misalnya kenapa sih kalau berenang itu pakai bajunya laki-laki ditutup bawah, tapi kalau anak perempuan ditutup atas dan bawah ya. Intinya kita mengajari anak for private area for girls, atau ya chest part ya, terus pee part, poo part, sama mouth part. Nah, kalau anak laki-laki pee part, poo part, sama mouth part. Gitu kalau anak usia ini. Luar biasa guys, tepuk tangan dulu dong ini hanya dapat channel sama channelnya Hanli Instagram. Iya, tadi IG Live. katanya Kak Hanli juga ada channel YouTube tadi. Iya, tapi nggak aktif. Lagi nggak aktif. Lebih aktif di Instagram ya, ada Instagram aja tadi Dan langsung Hanli cek Mulyani. IG ya. Dan langsung mampir ke daerah BSD SOA untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Mungkin ada jam-jamnya boleh sharing kalau di SOA itu Jam buka kayak jam gitu, appointment atau gimana. Jam buka sih kita
9 sampai jam 5 kalau hari biasa. Kalau hari Sabtu, kalau jam kerja staff, tim sampai jam 3. Tapi kalau gue kan tim psikolog, kita mah fleksibel hours. Fleksibel aja ya. Hari ini gue sampai jam berapa? Setengah 6. Sampai setengah 6. Waduh, luar biasa. Fleksibel. Kemarin Keren. gue siang ke salon ya, maksudnya potong Oke. rambut. Ya, gitu lah. Masih enaknya bisa kalau jadi fleksibel psikolog ya. Oke, siap. Oke, mungkin sebelum masuk ke penutup nih, ada nggak sih pesan-pesan dari Kak Hanli buat teman-teman Ya, kita buat yang teman-teman di subscriber rumah kita. yang lagi nontonin Sebelum, sekarang ya. gitu kan? Pesan-pesannya ayah, kalau kita ngomongin pandemi COVID ya, Ya. artinya tadi lah yang seperti aku bilang, seringkali kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kendalikan atau rencanakan. Tapi ingat teman-teman, kita selalu bisa memilih sikap kita atas apapun kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita saling dukung satu sama lain, ya. Serve others, helping people, karena itu yang dibutuhkan di zaman sekarang. At least di dalam keluarga kita sendiri. Jadi kita jangan blaming each other di dalam keluarga sendiri. Istri blaming suami, suami blaming istri, mama blaming anak, anak blaming. No, ya jangan itu yang kita pilih, tapi kita pilih support each other. This is the right moment to recreate our family pattern, ya kan? Our family lifestyle seperti itu, dan create-lah semuanya in a green way seperti itu. Seperti tadi dibilang, it's not about finding yourself, it's about creating yourself. So we are the creator of our life. Luar biasa. Keren. Oke guys, Oke, jadi terima kasih sekian banget dulu tadi nih ya. untuk waktunya ya. Terima kasih sekali ya. Di tengah-tengah kesibukannya masih Ya. bisa menyempatkan diri untuk ngobrol Untuk bareng dan kita nih ya. sharing-sharing ke Boleh. semuanya ya. Tiap hari datang Oke. juga nggak apa-apa kok. Siap. Kali pasti, apalagi kalau udah lampu hijau ya. Iya, betul. Nah, oke guys, jadi sekian dulu nih video kita kali ini, dan jangan lupa saksin video kita yang lainnya juga nanti Betul, ya. Nah, di Dapat Channel Dapat Banget pastinya ya, Iya. bareng Kopiter dan gue Kopiter. Daniel dan narasumber yang seru-seru banget. Betul. Dapat Channel Dapat banget.